Teks bahasa Indonesia tidak ada deret SM. Jadi yang ada langsung semong. Jadi KBBI itu tidak memasukkan bulat-bulat. KBBI itu bahasa nasional. Jadi bahasa yang dimasukkan itu harus adaptif, diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. Bunyinya, tulisannya, dan seterusnya. Kalau tidak berkenan, kita misalnya nggak berkenan, bisa jadi kosakata itu malah nggak masuk. Gitu. Ada penulisan semong yang ditulis menjadi semong. Nah, saya langsung protes tadi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Kembali kita bertemu di sini dengan Jejak Bang Mas. Pada siang ini, kebetulan di kantor Bupati Kabupaten Simelu melakukan launching bedah buku bahasa Simulul. Seperti apa suasananya? Ayo ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi kawan-kawan, inilah suasana yang ada di kantor Bupati Kabupaten Simelu. Ya, sebentar lagi nih kita akan langsung naik ke atas di lantai 3 acaranya. Kebetulan acara launching bedah buku yaitu Kamus Bahasa Simulul ini akan di launching sebentar lagi nanti oleh Bupati Simelu. Kemudian Kabupaten Simelu ini sangat kaya dengan bahasa. Jadi mengapa kami anggap ini penting adalah sejarah. Jadi sejarah di Pulau Simelu itu harus diangkat sehingga orang luar bisa tahu. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja kita ke atas kawan-kawan. Kita akan melihat seperti apa suasananya. Bahasa Simulul pada hari ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terlaksana dengan baik. saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita luncurkan Kamus Simulul Indonesia pada hari ini dengan memohon ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi berkah dan rahmat luar biasa untuk seluruh, sehingga kekayaan budaya kita dapat terjaga dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada setelah berhentikan sholat zuhur 5 menit lagi setelah esok. Baik, pertama mengenai berapa lama durasi kami dalam pengerjaan kamus ini terhitung dari Januari 2023. Jadi sudah hampir 3 tahun kita melakukan pendataan, melakukan uji validasi tiap kosakata dengan menanyakan kepada beberapa narasumber, kemudian menguji dengan bekerja sama juga dengan Balai Bahasa. Jadi intinya hampir 3 tahun kita berkecimpung untuk membuat mulai dari kaidah kebahasaannya, sejarahnya, sampai dengan kosakatanya. Nah, kemudian terkait dengan jumlah halaman, sampai dengan terakhir kita cetak itu sudah berjumlah 462 halaman. Kemudian memang kendala yang kita alami di lapangan adalah pertama, ketika kita sudah mendapatkan kosakata, kemudian kosakata ini ada kalanya mungkin memiliki ujaran yang berbeda dari beberapa narasumber yang kita coba temui. Nah, jadi kosakata nanti manakah yang harus kami ambil dari perbedaan-perbedaan itu yang mungkin menimbulkan beberapa kendala yang kami hadapi. Namun kita tidak habis pikir, artinya kita juga coba cari referensi yang lain
terkait dengan kosakata yang memiliki perbedaan dari beberapa narasumber tadi. Nah, alhamdulillah dengan kerjasama, kemudian dukungan dari beberapa pihak, semua kosakata itu sampai dengan saat ini tervalidasi, walaupun nanti akan ada masukan-masukan lainnya. Kemudian terkait dengan jumlah kosakata, sejauh ini telah teridentifikasi itu sudah mencapai 5.003 kosakata dan akan terus bertambah. Kemudian kami juga bersyukur ternyata dalam penyusunan kamus ini artinya tidak hanya dari penutur bahasa Simolor saja. Saya sendiri banyak sekali dapat masukan dari beberapa teman-teman penutur juga bahasa Devayan, bahasa Sigulai dan Lekon. Mereka me-WA, Pak Amri ini sudah masuk nggak kosakata Simolor Tengahan ini? Jadi saya sangat berterima kasih, artinya inilah yang kita harapkan. Ternyata ketika kita sudah coba buat, semua penutur bahasa juga ikut terlibat dan membantu agar kosakata dari bahasa Simolor ini artinya dapat teridentifikasi dengan baik dan dapat nanti menjadi pegangan kita di masa yang akan datang. Masih ada perbaikannya nanti? Dan harapannya memang ini akan ada perbaikan. Kita juga tetap menerima masukan dari baik penutur bahasa Simolor dan penutur bahasa yang lain terkait dengan penyempurnaan karya kamus kita ini ke depannya. Kami sangat berharap memang kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan kamus kita ini ke depannya. Dari Balai Bahasa yang pertama-tama mengapresiasi ya atas lahirnya kamus ini. Ini upaya yang sangat baik untuk melestarikan, mendokumentasikan yang kemudian dapat dipakai oleh generasi selanjutnya. Namun kami juga melihat kamus ini perlu banyak perhatian, mungkin perbaikan ya Pak Amri, baik dari struktur definisi mungkin belum tertulis dengan sebagaimana mestinya. Strukturnya itu misalnya genus terlebih dahulu, kemudian material bahannya, kemudian bentuk, ukuran, baru fungsi. Nah, itu untuk kamusnya sendiri. Lalu saran yang paling besar adalah harus memuat semacam pernyataan di awal bahwa dokumen ini adalah dokumen hidup, setiap saat bisa disunting atau diedit atau dilakukan perbaikan, sehingga itu publik tidak melihat yang hari ini terbit, tapi perbaikan termutakhir yang dilihat. Misalnya hari ini struktur definisinya berbeda dengan tahun depan misalnya, maka yang dilihat adalah yang termutakhir begitu. Jadi itu dibuat pernyataan di depan. Kalau dulu tuh di halaman KDT ya namanya ya. Seperti itu. Kemudian kami juga mendukung kalau mau lebih mudah sebenarnya kamus itu didigitalisasi. Boleh berbasis laman atau web daripada aplikasi. Begitu. Nah, itu dulu mungkin dari kami. Kalau upaya ini kira-kira dukungan dari Balai Bahasa. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Amri ya, ada ahli dari Balai Bahasa yang berdiskusi dengan Pak Amri ya, dan hari ini pun kami datang untuk kemudian ikut membahas lagi. Saya ada materi lagi sebenarnya tentang leksikografi khusus tentang kamus itu sendiri. Ada beberapa catatan saya, nanti mungkin akan dibahas bersama-sama. Ini bagi saya melihat sebuah karya besar ya, yang luar biasa di tengah karya-karya yang lain, tapi masih ada orang-orang yang peduli dengan bahasa daerah, lalu kemudian didokumentasikan, lalu kemudian dibuat dalam format kamus ya. Saya ketika disampaikan oleh Pak Asluddin, ketua nih ada kamus ya, bisa memberikan sambutan dan sebagainya. Saya tidak fokus pada sambutannya, tapi saya langsung juga memberikan masukan kepada beliau ya, nanti kamusnya beberapa hal seperti ini, dan konfirmasi juga ada yang sudah merintis juga bahasa Devayan di sini supaya tidak terjadi ya tumpang tindih dan sebagainya ya. Lalu kemudian ini bisa dibuatkan kamus yang terstandar sebagaimana yang disampaikan tadi ya, dia punya aturan sendiri. Jadi bagi saya ini seperti yang disampaikan Bu Ida juga tadi, ini adalah karya yang luar biasa, karya agung beliau sebutkan gitu ya, dalam situasi seperti sekarang ini. Dan tentu kita harus terbuka ya, ini akan terus baik, tapi saya kira ini adalah awal yang luar biasa untuk satu karya ya, bahasa yang didokumentasikan. Masukan dari Bu Ida ya, itu menjadi modal kita untuk penyempurnaan itu. Itulah gunanya kita mengundang pakar, karena kita ini tidak tahu semua, tapi pakarlah yang tahu, yang akan memberikan kita pedoman, jalan, petunjuk gitu ya, untuk sampai kepada ke sana.
Nah, saya juga pada kesempatan ini tadi saya langsung memanfaatkan, saya lihat Bu Ida, Ucut Ida, itu editor KBBI. Nah, saya melihat di KBBI itu ada penulisan semong yang ditulis menjadi semong. Nah, saya langsung protes tadi. Ini mumpung beliau editornya di sini, editor KBBI, saya bilang, itu tolong dikembalikan tulisan semong itu menjadi semong gitu kan. Terlepas, ya ternyata beliau sampaikan tadi, siap nih, ya, Bu Ida siap nih. Jadi ini tolong dipublikasikan juga nih ya. Saya atas nama rakyat Simelu juga protes penulisan semong, semong gitu ya, harus dikembalikan kepada semong gitu ya. Nah, saya juga sedang meneliti semong ini, sedang membranding semong gitu ya di tesis saya gitu. Jadi saya kira itu soal legalitas dan lain sebagainya ya, apa perintah ya kita siap. Katanya mau dikanunkan, kita kanunkan gitu ya. Saya kira begitu. Yang penting ini harus jadi dan yang lain juga bisa meniru ya karya-karya seperti ini. Kan itu banyak kosakata orangnya banyak yang mengusulkan, publik siapapun boleh mengusulkan. Nah jadi dalam konteks bahasa Indonesia tidak ada deret SM. Jadi yang ada langsung semong. Jadi KBBI itu tidak memasukkan bulat-bulat. KBBI itu bahasa nasional. Jadi bahasa yang dimasukkan itu harus adaptif, diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. Bunyinya, tulisannya, dan seterusnya. Kalau tidak berkenan, kita misalnya nggak berkenan, bisa jadi kosakata itu malah nggak masuk. Gitu. Karena itu ada sidangnya, itu melewati banyak sidang. Ada lokakarya, ada SKBD, dan seterusnya. Itu juga setelah diusulkan, ada editor, ada redaktur, ada validator. Jadi banyak pertimbangannya. Dan kasus ini bukan satu. Banyak publik yang tidak tahu proses di balik KBBI itu. Kira-kira begitu. Saya akan cek terlebih dahulu apakah ada aturan lain. Misalnya aturannya khusus untuk budaya daerah tidak mengikuti kriteria tersebut misalnya. Nanti akan saya cek kembali bersama tim. Terima kasih sebelumnya atas nama Ketua Rumpun Simelu Bersatu dan seluruh warga Rumpun Simelu Bersatu dimanapun berada. Pertama ini kita ucapkan apresiasi dan terima kasih atas launching dan bedah buku Kamus Bahasa Simelu hari ini. Tentu ini atas kerjasama kita semua dan dorongan serta support. Kemudian ucapan terima kasih kita juga pertama kepada pemerintah daerah termasuk Bapak Ketua DPRK Kabupaten Simelu yang memberikan support dan dorongan sehingga launching hari ini bisa berjalan dengan baik dengan memberikan arahan. Kemudian juga kita mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Amri dan kawan-kawan sebagai penulis ya, sebagai tim. Terima kasih banyak atas karyanya. Kemudian juga ini Bu Ida sebagai pakar bahasa dari Balai Bahasa Aceh. Tentu dengan kehadiran beliau yang tadinya memang kita dalam penyusunan kamus ini tentu tidak pada posisi yang sempurna, maka dengan kepakaran beliau dan nantinya kita minta juga masukan-masukan dari para budayawan yang ada dalam undangan kita sehingga Kamus Bahasa Simelu ini pada cetakan yang kedua nantinya akan lebih sempurna dari cetakan pertama. Tapi seperti sampaikan Pak Ketua dan Ibu Ida bahwa ini adalah satu karya agung, walaupun ini mungkin waktunya tadi sampaikan oleh Pak penulis sudah kurang lebih 3 tahun. Oleh karena itu sekali lagi atas karya ini mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk anak cucu kita yang mana nantinya bahasa ibu ini menjadi satu kebanggaan dan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan sehingga juga dari sisi warisan budaya mudah-mudahan ini juga nanti akan mendapat sertifikasi dalam kategori warisan budaya bukan benda atau WBTB yang nanti ini bersama-sama kami dan kawan-kawan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mendorong agar kamus ini bisa WBTB. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.